warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut kasus-kasus dilema etika. Apakah ini siap? Insya Allah. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang melibatkan beberapa langkah atau pertimbangan, yaitu salah satunya dengan menganalisis situasi. Berikutnya yaitu mengidentifikasi nilai dan prinsip yang terlibat. Prinsip etika ini merupakan identifikasi prinsip etika yang mungkin terlibat di dalamnya. Selanjutnya yaitu menganalisis dampak. Ada akibat jangka pendek dan jangka panjang, juga itu perlu dipertimbangkan. Karena pertimbangan dampak dari berbagai tindakan yang mungkin diambil, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, selanjutnya diskusi dan melaksanakan diskusi dan refleksi. Langkah berikutnya itu mengambil keputusan. Mengambil keputusan ini harus dipertimbangkan secermat mungkin, ya, mungkin keputusan yang melibatkan tentunya beberapa faktor. Ya. Jadi beberapa langkah yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan ketika kita dalam situasi dan kayak itu ya Bu. Nah, kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, kita harus lebih cermat itu dengan mengidentifikasi masalah dan pihak yang terlibat. Lalu mengumpulkan informasi, yang mengumpulkan fakta dan data di lapangan. Setelah itu menganalisis nilai dan prinsip yang bertentangan. Identifikasi nilai itu menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang relevan dalam situasi tersebut. Juga diperlukan diskusi dan kolaborasi. Setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan. Jadi Ibu dalam mengambil keputusan tidak langsung mengambil keputusan, tapi tadi ada langkah-langkahnya Bu. Iya, langkah yang harus ditempuh. Menyambung juga dengan yang tadi yang kedua, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu kita harus jadi dalam mengidentifikasi masalah, ya. Identifikasi masalah dengan jelas dan situasi yang perlu diasasi tentunya. Setelah itu kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Setelah itu baru kita menganalisis situasi dan selanjutnya kita diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, termasuk sekitar siswa dan untuk langkah-langkahnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, ada beberapa hal yang memang dianggap efektif ya dilaksanakan di sekolah. Itu dengan menggunakan pendekatan kolaboratif, ya, berdiskusi terbuka, menggunakan diskusi dan membentuk tim tentunya, membentuk tim dalam pengambilan keputusan.
juga adanya keterbukaan dan transparansi dengan pihak-pihak yang terkait, ya. Berpegang pada prinsip etika tentunya dan nilai dan visi misi. Terus itu ya Bu, jadi tadi ada transparansi, keterbukaan ya, dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan? Banyak tantangan seperti yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, ya. Dan tentunya ada konflik nilai dan prinsip, ya. Ada bertentangan nilai dalam menghadapi situasi di mana nilai-nilai prinsip-prinsip etika yang berbeda saling bertentangan. Atau kurangnya informasi yang dapat, biasanya tantangan itu seperti itu, ya. Juga ada tekanan eksternal, tekanan yang dari pihak luar seperti dari orang tua, ya, dari komunitas. Juga tentunya keterbatasan waktu juga, ya, yang dirasakan tantangan. Itu ya Bu yang merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Ada jadwal-jadwal yang memang menentukan dalam penyelesaian. Jadi ada jadwal khusus ya Bu untuk menyelesaikan. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Ada, ya. Banyak pihak-pihak yang terlibat dalam membantu mempermudah proses tersebut, yaitu rekan kerja di sekolah, staf pengajar, ya. Juga ada orang tua siswa dan komunitas, juga komite sekolah juga membantu dalam dari semua hal yang telah disampaikan, kemudian apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran dari pengalaman pengambilan keputusan dan etika, yaitu kita jadi tahu pentingnya kolaborasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, ya. Pentingnya berkomunikasi secara transparan dengan diperlukan nilai keterbukaan juga dan kejujuran serta kebutuhan akan kebijaksanaan untuk kebijakan dalam prosedur yang jelas. Itu ya Bu. Dari diskusi kali ini aku dapat disimpulkan, jadi Ibu dalam pengambilan keputusan tidak memutuskan secara sendiri, ya, tapi adanya kolaborasi dan transparansi yang transparansi dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu, sekian untuk pertanyaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf jika jawaban-jawabannya memang terbatas, karena terbatas dengan pengetahuan. Mohon maaf Pak Ujang. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Dalam mengambil keputusan untuk kebijakan, mudah-mudahan selalu memberikan keputusan yang terbaik ya Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Dalam kesempatan ini izinkan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu dalam sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika. Apakah Ibu sudah siap? Insya Allah enggak.
Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sebelumnya untuk mengidentifikasi kasus tersebut ya, baik itu dilema etika maupun rujukan moral, kita harus tahu definisinya dulu ya. Apa itu dilema etika, apa itu rujukan moral. Kemudian kita yang keduanya itu mengidentifikasi stakeholder ya. Jadi siapa saja yang akan terlibat dalam pengambilan keputusan ini, kemudian bagaimana masing-masing pihak tersebut berpengaruh terhadap keputusan nanti yang akan diambil. Selain itu juga kita harus menganalisis nilai dan prinsipnya ya. Karena itu nilai itu kan ada keyakinan dasar seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian. Kemudian ada prinsip etika ya. Nah, itu mungkin mengidentifikasi kasus-kasus tersebut ya, pertamanya harus tahu dulu definisinya. Iya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, untuk pengambilan keputusan ini ya kita harus mengumpulkan dulu informasi ya. Itu langkah pertamanya, mengumpulkan sebanyak mungkin informasi ya yang relevan tentang situasi tersebut. Kemudian identifikasi nilai dan prinsip yang terlibat di sana ya. Melibatkan juga stakeholder karena kan kita ada di lingkungan suatu lembaga ya di sekolah. Kemudian diskusi itu jangan lupa ya. Itu mungkin untuk menjalankan pengambilan keputusan itu ada beberapa langkah, diantaranya seperti itu tadi ya. Nyambung juga Bu dengan yang kedua ya tadi, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan biasanya itu yang pertama kali diambil itu adalah mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu ya. Kemudian mengumpulkan informasi ya, kemudian menganalisis situasi dan diskusi dengan pihak terkait ya. Mungkin itu. Seperti itu ya Bu, langkah-langkah yang biasa Ibu lakukan. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan hal-hal ya, hal-hal. Yang pertama adalah tentunya partisipasi semua pihak yang terkait ya untuk lancarnya pengambilan keputusan tersebut. Kemudian adanya transparansi ya, adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan tersebut ya. Kemudian juga tadi ada pendekatan berbasis prinsip etika ya. Nah, ini harus digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Apalagi masalahnya itu antara benar dan benar ya. Nah, itu harus ada pendekatan berbasis prinsip etika. Ya, jadi yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi diantaranya melibatkan semua pihak, kemudian transparansi dan adanya pendekatan berbasis prinsip etika ya, seperti itu ya Bu. Etika. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan? Tentunya hal yang pertama adalah konflik nilai ya. Untuk mengambil keputusan itu karena kita berhubungan dengan orang lain ya. Ini di sini ada konflik nilai dan prinsip ya, karena nilai yang kita pegang belum tentu sesuai dengan orang lain. Itu. Kemudian keterbatasan informasi ya. Untuk mengambil keputusan itu kita terbatas, informasinya tidak lengkap, tidak akurat. Nah, ini akan menghambat proses pengambilan keputusan. Kemudian juga ada ketidakpastian jangka panjangnya, ini bagaimana nanti ke depannya ya. Kemudian juga ada keterbatasan waktu dalam penyelesaian kasus tersebut ya. Ini yang biasanya saya hadapi dalam pengambilan keputusan ya. Itu.
Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Nah, untuk tata kala penyelesaian suatu konflik ya, ini kita lihat dulu bentuk atau prosedur yang akan kita jalankan. Ketika konflik itu memang bisa diambil secara langsung tepat, kita laksanakan penyelesaian langsung di tempat. Tentunya kita harus mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian pengumpulan informasi dasar, ada juga analisis nilai dan prinsipnya, berdiskusi dengan pihak terkait, kemudian kita komunikasikan keputusan di tempat itu juga secara langsung. Nah, ada juga memang hal-hal atau masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan secara langsung dan membutuhkan jadwal tertentu ya. Nah, karena apa? Karena harus mengidentifikasi masalah lebih lanjut ya. Kemudian tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, tapi harus membentuk tim gitu ya, untuk membentuk tim dalam penyelesaian kasus tersebut. Kemudian pengumpulan informasi dan data harus lengkap ya, harus membutuhkan waktu. Nah, kemudian karena akan dianalisis lebih mendalam, di sini juga ada diskusi dan kolaborasi ya. Dilakukan pertemuan berkala untuk diskusi dan kolaborasi antara anggota tim tadi untuk menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. Nah, terakhir barulah diambil keputusan pengambilan keputusan. Seperti itu ya Bu. Jadi ada yang langsung di tempat diselesaikannya, ya. Ada juga jadwal tertentu. Jadi tergantung masalahnya juga ya Bu. Betul, betul. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Nah, dalam pengambilan keputusan ini kita dibantu tentu oleh orang-orang, juga oleh sistem ya, atau faktor lain yang membantu. Kalau orang ya, misal rekan kerja ya, rekan kerja dalam satu tim, tadi kan ada penyelesaian dalam jangka waktu itu kan butuh tim, yaitu orang-orangnya di sana, salah satunya ada rekan kerja. Kemudian tenaga administrasi sekolah juga bisa dilibatkan ya. Kemudian kita minta penasihat, misalnya kalau kepala sekolah berarti kan ada pengawas binanya ya. Nah itu. Kemudian juga orang tua dan komite sekolah, itulah orang-orang yang membantu dalam penyelesaian suatu masalah untuk pengambilan keputusan. Kalau faktor lain yang membantu, ya pertama kita juga harus menganalisis kerangka etika ya. Nah itu karena ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian juga sistem ya, sistem dukungan teknologi, karena sekarang kita kan semuanya berbasis digital ya, jadi itu juga sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengalaman sebelumnya, itu yang sangat menunjang. Pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya itu sering memberikan pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam situasi baru. Seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, ya. Pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu dalam pengambilan keputusan? Pembelajaran ya, setiap keputusan itu yang penting kita harus transparan, harus terbuka ya. Kenapa transparansi ini harus dijaga dalam pengambilan keputusan? Karena semua pihak yang terlibat harus memahami alasan dibalik keputusan yang kita ambil ya. Kemudian ada nilai kolaborasi di sana. Kemudian juga kita terapkan juga kekuatan kerangka etika ya. Komunikasi juga harus terjalin dengan baik dalam pengumpulan data ya. Itu mungkin itu ya Bu, dapat saya simpulkan. Jadi dalam pengambilan keputusan ibu tidak memutuskan sendiri. Betul. Tapi juga dibantu dengan rekan-rekan pihak terkait. Jadi tadi prinsipnya yang ibu terapkan itu transparansi, adanya kerjasama, jadi ibu tidak memutuskannya sendiri ya Bu. Seperti itu. Mungkin itu saja Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, yang dapat saya ajukan kepada ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf tadi bila ada kata yang salah ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama semoga tugasnya bisa berjalan dengan lancar, ya bisa terselesaikan tugas-tugasnya, dan semangat terus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu. Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika. Apakah Ibu siap? Siap, Pak. Siap. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Pak. Selama yang saya jalani di instansi yang saya duduki ya Pak, ketika ada permasalahan yang menurut pribadi saya itu adalah benar, tetapi belum tentu bagi rekan-rekan lainnya itu adalah benar. Nah, saya identifikasi dulu permasalahannya apa, penyebab permasalahan itu apa, dari akarnya saya lihat, oh ternyata seperti itu. Nah, saya dapat mengidentifikasi bahwa yang dilakukan itu adalah tidak salah, hanya takutnya berakibat yang jadi salah bagi rekan-rekan lainnya, begitu. Jadi Ibu mencari dulu akar permasalahannya. Betul. Ya, Bu? Oh, seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Betul. Setelah saya cari akar permasalahannya, saya berpikir lebih baik hal tersebut harus dibicarakan bersama-sama dengan rekan lain. Kami lakukan diskusi untuk mengambil keputusan yang terbaik. Seperti itu ya Bu. Kemudian untuk langkah-langkahnya Bu, seperti apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan selama ini dalam penyelesaian masalah? Langkah-langkah yang saya ambil, pertama setelah saya mengetahui permasalahannya, saya undang rekan-rekan untuk bertemu di satu waktu, dan saya sampaikan akar permasalahan tersebut, dan saya sampaikan juga bahwa permasalahan ini sebetulnya tidak salah, hanya karena ada salah satu rekan yang menyampaikan bahwa ini berbenturan dengan tanggung jawab. Akhirnya saya sampaikan bahwa ini harus ada penyelesaian, dan saya meminta dari beberapa rekan untuk menyampaikan pendapatnya, sebaiknya yang diambil keputusan itu seperti apa. Nah, akhirnya kita dapatkan satu kesimpulan bahwa keputusannya adalah sesuai dengan apa yang mereka sampaikan kepada saya. Oh, seperti itu ya Bu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Yang saya ambil, kalau mengikuti ego pribadi, pasti saya menginginkan apa yang ada di kepala saya. Hanya karena ini adalah satu organisasi, kita tidak bisa memutuskan sesuatu berdasarkan kepentingan pribadi. Nah, hal-hal yang saya ambil adalah yang terbaik adalah kita berdiskusi, kita bedah permasalahan tersebut sehingga tidak merugikan salah satu rekan. Akhirnya yang saya simpulkan adalah berdiskusilah, bermusyawarah, itulah yang akan mendapatkan keputusan yang terbaik. Seperti itu ya Bu. Jadi yang Ibu anggap efektif itu dengan cara bermusyawarah ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya ketika yang harus kita selesaikan adalah permasalahan yang hampir ke urusan pribadi saya, misalnya gitu ya. Saya harus memutuskan bahwa ini orang terdekat dengan saya, atau mungkin itu adalah rekan itu adalah keluarga saya. Nah, keegoan itu pasti muncul. Nah, saya sebagai pimpinan di sana berarti saya harus bijaksana. Walaupun itu benar menurut diri saya pribadi, tetapi tetap kita harus mendasar kepada pendapat para rekan-rekan yang ada di instansi tersebut. Saya menghargai setiap pendapat yang mereka sampaikan kepada saya. Jadi
setiap memutuskan sesuatu kita tidak bisa berdasarkan keputusan pribadi. Seperti itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Bu? Apakah atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan? Kalau mempunyai jadwal tidak ya, kami tidak menjadwalkan karena setiap permasalahan apalagi dilema etika tidak selalu harus dijadwalkan. Kita mengadakan rapat-rapat gitu ya. Hanya ketika ada kejadian atau ada permasalahan yang harus disikapi, baru saya mengadakan rapat, pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi tidak terjadwal, ada masalah tidak diselesaikan dulu di tempat karena belum tentu keputusan yang saya putuskan itu benar. Jadi kami identifikasi dulu apa permasalahannya, baru setelah itu disampaikan kepada rekan-rekan untuk dimusyawarahkan. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada jadwal khusus ya Bu? Tidak ada. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau seseorang yang istilahnya bahasa ininya yang mengintervensi atau mengintimidasi tidak ada, karena semua bagi saya dianggap adalah sama dengan saya, tidak dibeda-bedakan. Semua rekan-rekan saya adalah dengan saya, satu keputusan mereka adalah bagi saya adalah tidak ada bisa dibeda-bedakan. Jadi mereka itu sama ketika mereka memberikan pendapat atau ada permasalahan seperti dilema etika, saya tidak melihat oh ini adalah orang terdekat saya atau apa, tidak. Jadi kami putuskan bersama, ambil keputusan yang terbaik bagi mereka supaya mereka merasa bahwa saya itu adil bagi mereka. Begitu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan? Pengalaman yang bisa saya ambil bahwa setiap kita memutuskan permasalahan yang menurut kita adalah yang perlu diputuskan, saya tidak bisa mengambil keputusan secara pribadi atau secara ego saya, karena ini adalah sebuah organisasi yang melibatkan banyak orang. Kita tidak boleh mengambil keputusan sesuai dengan keinginan kita. Jadi setiap permasalahan penyelesaiannya adalah berdasarkan musyawarah dari berbagai kepala. Nah itulah yang terbaik. Ya Bu, permasalahan diselesaikannya dengan musyawarah ya Bu. Jalan yang terbaik. Luar biasa sekali Bu percakapan kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dulu percakapan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.